Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IKMJ 2023 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan dengan judul konsep kependudukan dalam Islam. Next. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Dari anggota kelompok 3 sendiri ada saya, Luana Irianti, dengan NIM akhir 028, ada Deswita Salabila dengan NIM akhir 032, Cintami Pamela Artanti dengan NIM akhir 035, Lintang Dwi Indraswari dengan NIM akhir 089, Talita Izan Adia dengan NIM akhir 093, Muhammad Yusuf Kamal dengan NIM akhir 095, Isna Safa Syakira dengan NIM akhir 154, Salsabila Rizqullah dengan NIM akhir 155, dan Salsabila Nur Hidayah Pasha dengan NIM akhir 217. Next. Baik, yang pertama yakni tentang latar belakang. Secara arkeologis, ilmu kependudukan bertujuan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu memampukan bumi ini dan mengatur kehidupan berdasarkan kehendak Sang Pencipta. Surawarti 2016. Nah, permasalahan kependudukan itu seputar laju pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM yang memadai. Lambat laun, disadari atau tidak, permasalahan kependudukan seperti itu akan menimbulkan kemafsadaan yang luas baik dari dimensi duniawi maupun ukrawi, menurut Imamuddin 2017. Dengan melihat betapa kompleksnya masalah kependudukan di Indonesia, maka dari itu kelompok kami tertarik mempelajari lebih dalam konsep pendudukan, terutama dalam Islam. Hal ini juga didukung Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim, sehingga semakin relevan dengan situasi yang ada. Next. Rumusan masalah yang akan kami bahas yang pertama yakni bagaimana konsep kependudukan dalam Islam, apa saja aspek-aspek kependudukan dalam Islam, bagaimana implikasi kependudukan dalam Islam terhadap kebijakan publik, bagaimana tantangan dan solusi dalam penerapan konsep kependudukan Islam. Lalu tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami konsep kependudukan dalam Islam. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek kependudukan dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami implikasi kependudukan dalam Islam terhadap kebijakan publik. Yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami tantangan serta solusi dalam penerapan konsep kependudukan dalam Islam. Next. Manfaat dari penulisan makalah kami, yakni penulisan makalah ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi Islam dan kependudukan. Yang kedua, penulisan makalah ini dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada tentang kependudukan. Yang ketiga, diharapkan dapat membentuk paradigma baru dalam memahami hubungan antara agama dan kehidupan sosial, khususnya konteks kependudukan. Yang keempat, dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan kependudukan yang dihadapi saat ini. Lalu yang terakhir, dengan menerapkan konsep pendudukan Islam yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi spiritual, sosial, maupun ekonomi. Next. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kependudukan. Kependudukan sendiri dapat diartikan sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, dan agama, serta berbagai fenomena sosial lainnya, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Kependudukan dalam konteks Islam merujuk pada jumlah, struktur, pertumbuhan dan distribusi penduduk, serta kualitas dan kondisi kesejahteraan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dalam Islam, kependudukan tidak hanya dilihat dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pengaturan dan pengelolaan kependudukan menjadi penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Next. Yang kedua ada pernikahan. Pernikahan atau yang sering disebut sebagai perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan dalam Islam atau yang dikenal sebagai nikah merupakan ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dan wanita, di mana hubungan ini diatur oleh syariat dan bertujuan untuk memenuhi perintah Allah. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Hal ini berarti bahwa pernikahan diharapkan dapat memberikan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat bagi pasangan serta keluarga mereka. Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia serta melestarikan keturunan. Next. Yang ketiga ada keluarga. Secara umum, keluarga dapat didefinisikan sebagai kelompok yang terdiri dari individu yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Dalam konteks Islam, keluarga idealnya dibangun atas dasar pernikahan yang sah dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.
Keluarga dalam Islam memiliki makna yang mendalam dan kompleks, mencakup berbagai aspek sosial, spiritual, dan emosional. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya dilihat sebagai unit sosial terkecil, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter individu dan masyarakat. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah perceraian. Dalam pernikahan, yang merupakan ikatan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Dalam rumah tangga, penting untuk menciptakan toleransi dan saling melengkapi. Di dalam Islam, meskipun perceraian termasuk halal, namun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah dan seharusnya menjadi pilihan terakhir ketika tidak ada solusi lain. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian atau keputusan pengadilan. Next. Selanjutnya ada reproduksi. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan produksi yang berarti menghasilkan. Kata ini merujuk pada proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan untuk kelestarian hidup. Dalam Islam, hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri diatur dan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hak menikmati hubungan seksual, yang kedua hak menolak hubungan seksual, yang ketiga hak menolak kehamilan, dan yang keempat hak menggugurkan kandungan atau aborsi. Meskipun hal-hal ini dimiliki oleh kedua pasangan, mencerminkan peran setara meskipun ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan, keduanya diharapkan berperan aktif dalam kehidupan rumah tangga, menunjukkan bahwa hak-hak reproduksi adalah bagian penting dari kesejahteraan dan kesehatan perempuan dalam konteks keluarga. Next. Selanjutnya adalah aborsi. Aborsi merupakan tindakan mengakhirkan kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan aborsi sebelum usia bayi ditiupkan ruhnya. Sebagian ulama membolehkan dengan alasan tidak ada nyawa yang dibunuh, sedangkan sebagian yang lain mengharamkannya karena dianggap membunuh bayi, kecuali dalam kondisi darurat atau hajat. Dalam hal ini, usia bayi telah ditiupkan ruhnya, para ulama sepakat tentang pengharamannya, karena melakukan aborsi saat bayi telah ditiupkan ruhnya atau bernyawa, sama halnya dengan menghilangkan nyawa atau membunuh. Hukum bagi pelaku adalah membayar kafarot di samping diat dan giroh, yaitu memerdekakan seorang budak beriman. Jika tidak dapat, maka mereka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebagaimana yang diatur dalam surat An-Nisa ayat 92. Next. Konsep kependudukan dalam Islam. Kependudukan dalam Islam meliputi populasi manusia, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Dengan manusia sebagai khalifah di bumi, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia memerlukan ilmu, keterampilan, dan sarana untuk melaksanakan tugas ini, karena ilmu adalah kunci kekhalifahan. Konsep keadilan sosial ditekankan dalam Islam, dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk menghindari kesenjangan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persaudaraan, dan solidaritas sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab dan landasan moral. Islam juga menekankan keseimbangan alam dan lingkungan. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 melarang perusakan bumi dan menegaskan bahwa pelakunya akan dihukum. Selain itu, pemimpin memiliki tanggung jawab sosial di mana pemimpin harus mencerminkan sifat sidik atau benar, amanah atau dapat dipercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatonah atau cerdas. Next. Pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam menekankan pemilihan pasangan yang ideal sesuai tuntunan Al-Quran. Kriteria pasangan ideal mencakup kesamaan iman, pasangan laki-laki dan perempuan, serta bukan mahram. Karakter pasangan ideal meliputi tanggung jawab, kepribadian baik, memiliki visi dalam pernikahan, dan melalui proses meminang sebelum menikah. Mengikuti tuntunan ini akan membantu menciptakan rumah tangga yang harmonis, langgeng, penuh kasih sayang, serta mendekatkan pasangan kepada Allah. Selanjutnya yaitu ada Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian studi, yaitu berupa ijab dan kabul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kokoh. Dengan membangun keluarga yang kokoh, mengatur baik serta menekankan pentingnya kesetaraan dan menjaga keluarga, Islam memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas sosial dan keberlangsungan populasi umat manusia. Next.
Lalu ada aspek kedudukan dalam Islam yang ketiga, yaitu pasca pernikahan dalam Islam. Istilah pasca menikah mengacu pada sesudah atau setelah akad nikah. Menikah itu fitrah dan merupakan sarana untuk membentuk keturunan dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. Dan tanggung jawab yang besar muncul setelah pernikahan dan berbentuknya keluarga, yaitu dalam mendidik dan juga memelihara anak-anak. Orang tua harus mendidik anak-anaknya agar senantiasa beriman kepada Allah dan berakhlak mulia. Pasca pernikahan dalam Islam itu mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang kokoh dan sekarang, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya, keluarga berencana dalam Islam termasuk kontrasepsi sebagai pencegahannya. Keluarga berencana atau biasa yang disebut KB membantu pasangan merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Dalam Islam, KB berkaitan dengan tanggung jawab dan kesejahteraan keluarga. Prinsip utamanya meliputi yang pertama, menjaga kehidupan, yaitu memiliki anak dalam batas wajar sesuai rezeki yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, tanggung jawab. Keluarga harus memastikan pendidikan dan kesejahteraan anak sehingga perencanaan keluarga penting. Kontrasepsi diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak membahayakan kesehatan dan tidak bersifat permanen. Niat baik dalam menggunakan kontrasepsi sangat dihargai. KB bukan larangan terhadap kehamilan, tetapi cara untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Next. Lalu selanjutnya ada perceraian dalam Islam. Perceraian atau biasa yang disebut talak dalam Islam diatur dalam Al-Quran dan hadis, memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan prosedur dan etika yang harus diikuti. Ada beberapa jenis perceraian. Yang pertama, talak bain, yaitu perceraian yang tidak dapat dirujuk kembali tanpa pernikahan baru. Yang kedua, talak raj'i, perceraian yang memungkinkan suami merujuk kembali istrinya selama masa iddah. Dan yang terakhir, kula, permohonan cerai oleh istri biasanya dengan pengembalian mahar. Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara baik, termasuk memberi nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Ulama beragam dalam pandangannya. Banyak menekankan bahwa perceraian sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah usaha rekonsiliasi. Perceraian juga berdampak signifikan pada kesehatan mental dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang sering menghadapi tantangan setelah perpisahan. Next. Selanjutnya, aspek terakhir ada aborsi dalam pandangan Islam. Aborsi dalam bahasa Arab disebut dengan al-ijhad dan isqat al-alham. Adapun menurut pengertian syariat, aborsi merupakan kematian janin atau keguguran sebelum sempurna, walaupun janin tersebut belum mencapai usia 6 bulan. Aborsi bisa diklasifikasikan dalam dua jenis. Yang pertama yaitu aborsi spontan atau alamiah, yaitu aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak sengaja dan tanpa pengaruh dari luar atau tindakan apapun. Yang kedua ada aborsi buatan yang bisa dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, aborsi provokasionalis merupakan aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua ada aborsi provokatif kriminalis, ada aborsi yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi dan dokter atau siapapun itu, dan dilakukan dalam indikasi medis apapun. Next. Seluruh ulama dari semua madhab sepakat bahwa aborsi setelah kehamilan melewati masa 20 hari adalah haram, karena pada saat itu janin telah bernyawa. Karena pada usia tersebut janin telah bernyawa, maka menggugurkannya sama dengan membunuh manusia, yang secara jelas diharamkan oleh Allah seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-An'am ayat 151, Quran Surat Al-Isra ayat 33, dan sebagainya. Aborsi pada saat usia di atas 120 hari hanya boleh dilakukan jika terjadi kondisi darurat, seperti ketika ibu mengalami problem persalinan dan dokter spesialis menyatakan bahwa mempertahankan kehamilan akan membahayakan ibu. Dalam kondisi seperti ini, menyelamatkan jiwa ibu dinilai jauh lebih penting dari mempertahankan janin. Karena itu, ibu adalah induk dari mana janin berasal. Kemudian, aborsi pada usia kehamilan di bawah 40 hari hukumnya makruh, ini pun dengan syarat adanya keriduan dari suami dan istri
serta adanya rekomendasi dari 2 orang dokter spesialis bahwa aborsi itu tidak menyebabkan kemudaratan bagi si ibu. Next. Kemudian ada implikasi kependudukan dalam Islam terhadap kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan perencanaan keluarga dan pendidikan reproduksi. Contohnya kampanye sosial tentang perencanaan keluarga Islami yang melibatkan tokoh agama untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan keluarga dalam konteks kesehatan, tanggung jawab ekonomi, dan sosial. Yang kedua, ada kebijakan lingkungan dan kelestarian. Larangan penebangan hutan liar dan pembakaran hutan dengan penguatan hukum yang lebih tegas serta kampanye nasional yang melibatkan ulama untuk meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga, kebijakan sosial dan pengentasan kemiskinan. Program pemberdayaan UMKM berbasis syariah di mana pemerintah memberikan modal kerja tanpa bunga kepada pengusaha kecil yang disertai dengan pelatihan kewirausahaan Islami untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Yang terakhir, kebijakan kesehatan yang berkeadilan. Penyediaan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, khususnya di daerah pedesaan dengan memperkuat peran puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama yang didukung oleh tenaga medis terlatih. Next. Selanjutnya yakni tantangan dari pengaplikasian. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa perencanaan bisa menyebabkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Islam memang mengajarkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun harus tetap diimbangi dengan kemampuan keluarga atau negara untuk memberikan kehidupan yang layak. Selanjutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi. Distribusi kekayaan dan kesempatan kerja yang tidak merata sering memicu kesenjangan sosial. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan, tetapi praktik ekonomi yang tidak adil seperti eksploitasi dan pengangguran membuatnya sulit tercapai. Kemudian yang ketiga, yakni pendidikan dan kesehatan. Di negara dengan populasi besar, akses pendidikan dan kesehatan seringkali tidak merata. Islam mengajarkan pentingnya ilmu dan kesehatan. Namun, masalah ini makin parah di daerah yang miskin atau terpencil karena kurangnya layanan. Kemudian yang terakhir ada tingkat kemiskinan yang tinggi. Banyak negara padat penduduk menghadapi masalah kemiskinan. Islam memiliki solusi melalui zakat, infak, dan sedekah. Namun distribusi kekayaan seringkali kurang optimal, sehingga kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Selanjutnya adalah solusi yang dapat dirumuskan meliputi yang pertama, perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah anak dan kemampuan ekonomi keluarga. Dengan tanggung jawab, pasangan bisa menemukan jumlah anak sesuai kemampuan tanpa melanggar ajaran agama. Selanjutnya, distribusi kekayaan yang merata. Agar kekayaan tidak menumpuk di segelintir orang, sistem distribusi yang adil seperti zakat, infak, dan sedekah dapat diterapkan. Kemudian yang ketiga yakni peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Solusi untuk pendidikan dan kesehatan tadi yang tidak merata yakni dengan memperluas akses yang merata, lembaga Islam yang dibiayai zakat dan wakaf dapat membantu menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan terutama di daerah yang terpencil tadi. Kemudian yang terakhir yakni pengelolaan sumber daya secara bijaksana, meliputi sumber daya alam, energi, serta manusia. Eh, Dengan populasi yang besar ini, kita harus menggunakan sumber daya dengan efisien dan berkelanjutan agar kebutuhan sekarang dengan masa depan itu masih dapat terpenuhi. Oke, baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Konsep kependudukan dalam Islam memandang manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kelestarian bumi dan kesejahteraan umat. Konsep keadilan sosial, pemerataan sumber daya, serta keseimbangan lingkungan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat. Seseorang pemimpin dalam Islam diharuskan memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatanah yang menjalankan tugasnya dengan baik dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Aspek-aspek kependudukan dalam Islam yaitu adalah pernikahan dalam Islam, kemudian ada pernikahan dalam Islam, lalu ada pasca menikah dalam Islam, dan keluarga berencana dalam Islam termasuk kontrasepsi sebagai pencegahannya. Terakhir ada perceraian dalam Islam dan aborsi dalam pandangan Islam. Kemudian implikasi kependudukan dalam Islam terhadap kebijakan publik yaitu kebijakan perencanaan keluarga, pendidikan reproduksi, kebijakan lingkungan, kelestarian alam, kebijakan sosial, pengentasan kemiskinan, dan kebijakan kesehatan yang berkeadilan. Kemudian, adapun tantangan dalam penerapan konsep kependudukan Islam yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kesenjangan sosial dan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan tinggi,
Kemudian solusinya ada dengan perencanaan keluarga, distribusi KKN yang merata, kemudian peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ada juga pengelolaan sumber daya dan secara bijaksana. Yang terakhir yaitu adalah saran. Sarannya adalah berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah pertama, penting untuk memperkuat pendidikan dan penjelasan tentang perencanaan keluarga sesuai ajaran Islam. Yang kedua, perlu ada penguatan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial melalui distribusi zakat dan wakaf. Ketiga, kebijakan publik harus fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terakhir, peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Yang terakhir yaitu adalah daftar pustaka kami, bisa dilihat di sini. Oke, jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3 terkait konsep kependudukan dalam Islam. Apabila ada kesalahan ucapan dan materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.